Dalam kitab Kejadian dan Ibrani pasal 6, ini berbicara tentang janji Allah. Yang pertama, janji Allah kepada Adam, itu yang biasa disebut dengan perjanjian karya atau kerja. Lalu yang berikut adalah perjanjian kepada Nuh, kemudian Abraham, Musa, Daud, dan akhirnya sampai kepada Kristus. Nah, perjanjian ini sangat berkaitan dengan komitmen. Dan perjanjian ini biasanya disebut sebagai covenant. Kenapa disebut covenant? Karena covenant ini berkaitan dengan perjanjian Allah. Artinya, perjanjian ini datang dari satu pihak, yaitu dari Allah sendiri. Jadi, Allah yang berjanji, yang disebutkan di dalam Kejadian Ibrani pasal 6, bahwa dia berjanji kepada dirinya sendiri. Bahkan dikatakan di sini, dia bersumpah bagi dirinya sendiri. Karena memang tidak ada katanya yang lebih tinggi daripada Allah yang berjanji itu. Apa janjinya kepada manusia? Manusia dijanjikan oleh Allah tentang keselamatan yang sangat-sangat hakiki yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Adam, akhirnya Adam menggagalkan janji Allah ini atau covenant Allah ini dengan kejatuhannya dalam dosa. Dosa yang menghancurkan segala-galanya. Namun demikian, hakikat daripada perjanjian Allah ini atau hakikat daripada covenant ini yaitu bahwa Allah setia kepada perjanjiannya atau janjinya kepada manusia, janji keselamatan pada manusia. Sekalipun manusia telah melanggarnya, namun demikian Allah tetap setia. Inilah kesetiaan Allah kepada manusia yang dikasihinya. Jadi dasar daripada covenant Allah ini adalah kesetiaan kasih kepada manusia. Nah, akhirnya kemudian Allah dengan bermurah hati yang dikenal dengan perjanjian kasih karunia itu memberikan perjanjian ini lewat Nuh, lewat Musa, Abraham, dan kemudian sampai kepada Daud. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang berkesinambungan. Nah, bagaimana kita dapat memahami akan covenant Allah ini kepada manusia, di mana itu perjanjian Allah itu tidak dapat dibatalkan oleh keadaan manusia, oleh perlawanan dan pemberontakan manusia. Allah yang berjanji, Allah juga yang memberikan jalan keluarnya, yaitu bahwa perjanjian ini erat kaitannya dengan komitmen. Dan ini barangkali kita bisa dapat memahami sama seperti perjanjian, ya tidak seperti sama, tetapi bisa dipahami dari bagaimana dua orang yang masuk ke dalam pernikahan. Nah, pernikahan itu diawali dengan sebuah perjanjian. Tetapi perjanjian ini bukan hanya berjanji begitu saja. Perjanjian ini adalah mengikatkan kedua belah pihak, suami dan istri. Begitu juga antara Allah dengan manusia. Bedanya suami istri ialah perjanjian itu harus dari kedua belah pihak. Tetapi perjanjian antara Allah dengan manusia, yaitu bahwa perjanjian itu, kasih setia itu hanya datang dari satu pihak, yaitu dari Allah sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam perjanjian ini, itu adalah bagaimana manusia mengikatkan diri kepada Allah dan Allah mengikatkan diri kepada manusia. Inilah hakikatnya. Dengan demikian, dalam sejarah kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia, dalam hubungannya dengan Tuhan, berdiri di atas perjanjian Allah ini. Tetapi perjanjian ini ada komitmennya, sama seperti ketika suami dan istri. Ketika mereka ditanyakan untuk bagaimana mereka kasih setia mereka di dalam hubungan antara suami istri, maka keduanya membuat satu komitmen. Komitmen di sini ialah bahwa mereka akan tetap setia dan hanya maut yang memisahkan mereka. Perjanjian Allah ini adalah perjanjian berdasarkan komitmen. Artinya apa? Bahwa
Allah menjanjikan keselamatan kepada manusia, tetapi manusia bukan berarti bahwa dia hanya menerima begitu saja. Ada satu komitmen yang tertanam di dalam diri manusia yang diawali dari percaya manusia kepada Dia. Nah, perjanjian ini tentunya ada jaminan. Dan jaminan itu atau jaminan keselamatan itu adalah karya Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa apa yang Allah janjikan kepada manusia melalui orang-orang tertentu seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu digenapi hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari janji atau covenant Allah itu melalui kasih-Nya yang terbesar ketika Dia nyatakan di atas kayu salib, yaitu Dia mati bagi persoalan besar manusia yang memisahkan antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Dosa dibereskan melalui kematiannya di atas kayu salib. Namun demikian, Allah yang berjanji ini bukan berarti bahwa Dia adalah Allah yang berjanji sama seperti manusia. Dia adalah Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Dia mati, Dia tebus dosa kita, dan Dia membuktikan bahwa Dia itu adalah Allah sendiri. Maka pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus mengatakan kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Dan oleh karena itu, Dia tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Sampai saat ini, Dia hidup, Dia memerintah. Bahkan, Dialah yang memberi kekuatan kepada manusia melalui Roh-Nya yang berdiam di dalam hidup kita. Dia adalah Allah sendiri. Melalui karyanya yang digenapi di dalam Yesus Kristus, Dia memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang berjanji, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang menyelamatkan, dan manusia adalah orang yang memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika mereka percaya, bukan berarti semuanya sudah selesai. Percaya di sini berarti bukan hanya sekedar tahu, tetapi dibarengi dengan satu komitmen dan pembaharuan hidup, pembaharuan mindset, pembaharuan cara pandang, pembaharuan kehidupan tingkah lakunya, pembaharuan dari segala apa yang bertentangan dengan dunia. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa kita percaya, kita sebenarnya mau mengatakan bahwa aku percaya kepada Engkau, aku mau berkomitmen dengan Engkau, aku mau berjanji bahwa aku akan setia. Namun demikian, kesetiaan Allah dan kesetiaan manusia itu ada bedanya. Kesetiaan Allah itu tetap kekal selama-lamanya dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Tetapi kesetiaan manusia itu dia bisa jatuh atau gagal, atau dia meninggalkan kesetiaan itu. Namun demikian, Allah selalu memanggil dia untuk kembali. Kalaupun kita tidak setia, kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13, dia katakan bahwa kalaupun manusia tidak setia, Allah itu tetap setia karena Dia tidak dapat melawan dirinya sendiri. Inilah covenant yang sangat luar biasa. Kita hidup oleh covenant Allah. Kita berjalan menikmati dinamika kehidupan ini bersama dengan Kristus oleh karena covenant Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Kiranya saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan ini. Mari kita hidup dengan komitmen karena Dia adalah Allah yang setia mengasihi kita sampai dengan saat ini. Amin.